Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikolas Sabir Firmansyah dengan NIM 230511076, Teknik Informatika, kelas TI 23K. Ingin mempresentasikan tugas akhir pemrograman web lanjut dengan framework Laravel. Oke. Yang pertama ini saya akan menjelaskan dengan beberapa segmen ya. Terdiri dari 8 segmen. Segmen pertama itu pembukaan, sudah termasuk segmen pertama. Kemudian ada segmen rancangan arsitektur, ada kelompok user dan hak akses. Keempat ada IRB dan database. Kelima ada proses implementasi dan demo. Kemudian keenam ada penyelesaian bug dan masalah. Ketujuh ada keamanan sistem. Dan terakhir kedelapan kesimpulan dan penutup. Baik, kita masuk ke segmen kedua. Sekarang masuk ke rancangan arsitektur sistem WFMS. Proyek ini dibangun menggunakan framework Laravel 11 dengan arsitektur MVC, yaitu model View Controller yang diperluas dengan tambahan service layer dan repository pattern. Saya akan jelaskan bagian tanggung jawabnya. Yang pertama, controller. Controller hanya bertanggung jawab pada menangani HTTP flow ya, menerima request, memanggil service, dan mengembalikan respon berupa halaman blade atau redirect. Controller tidak mengandung logika bisnis yang kompleks. Contohnya ada di Good Recipe Controller ya, dengan metode approve hanya memanggil this inbound service approve lalu direct. Logika sebenarnya ada di service. Mari kita contohkan kodenya. Di sini ada increase dan ini ada decrease. Untuk increase ini mengandung inbound dan decrease-nya adalah movement-nya outbound. Sorry, agak bindeng lagi, kurang fit. Kemudian ada service kedua, layer kedua nih. Disinilah seluruh proses bisnis dijalankan. Saya memiliki 5 service utama ya, yaitu stock service untuk menangani penambahan, pengurangan, dan transfer stok. Kemudian ada inbound service menangani approval, barang masuk atau GRN. Kemudian ada outbound service menangani approval dan dispatch barang keluar. Selanjutnya ada off-name service menangani approval, stock off-name, dan penyesuaian selisih stok. Terakhir ada report service menghasilkan data dashboard KPI dan data laporan. Logikanya itu ada di bagian sebentar. Oke, selanjutnya di dalam stock service ini setiap perubahan stok dibungkus dalam database transaction menggunakan DB transaction. Ini menjamin bahwa jika satu langkah gagal, seluruh prosesnya akan di rollback sehingga data tetap konsisten. Setiap mutasi stok juga dicatat ke tabel stock movement sebagai audit trail, dan Laravel event bernama stock update di dispatch untuk kebutuhan notifikasi. Ketiga, repository pattern. Saya menggunakan repository dengan kontrak atau interface, yaitu stock repository interface dan product repository interface.
Tujuannya adalah memisahkan akses database dari service sehingga kodenya mudah dites dan di-maintain. Keempat, ada form request validasi data tidak dilakukan di controller, melainkan di kelas form request yang terpisah. Saya memiliki form request untuk setiap modul transaksi, memastikan bahwa SKU produk unik, quantity tidak minus, foreign key valid, dan jumlah barang keluar tidak melebihi stok yang tersedia. Kelima, ada policy. Setiap model penting dilindungi oleh policy class, misalnya product policy, delivery order policy, good receipt policy, purchase order policy, dan stock of name policy yang menentukan siapa boleh melakukan apa terhadap data tersebut. Nih, misalkan kita di sini pada increase. Nah, di sini itu seperti yang tadi saya jelaskan, stock service ya, yang dibungkus di dalam database transaction menggunakan DB transaction. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelompok user dan hak akses ya. Sistem RBCA atau Role Based Access pada kontrol WFMS ini, Warehouse Management System, menggunakan package Paid Laravel Permission. Terdapat 6 role utama dengan hak akses yang berbeda-beda. Oke, berikut adalah contoh tampilan web sebelum kita login. Selanjutnya kita akan coba login sebagai admin untuk mengetahui hak akses dan role pada masing-masing user. Kita langsung masuk saja. Di sini kita tuliskan ya, ada akun demonya, admin, password, nah sudah berhasil login ya. Role pertama tentunya itu sebagai admin, memiliki akses penuh ke seluruh fitur manajemen user, role, master data, semua transaksi, laporan, dan activity log. Pokoknya semua pengaturan itu admin bisa manage. Yang kedua ada supervisor warehouse, bertugas melakukan approval atau persetujuan terhadap barang masuk, keluar, atau stock of name. Supervisor juga bisa memonitor stok dan mengakses laporan operasional untuk melakukan atau mengambil keputusan. Ketiga ada staff warehouse, bertugas menginput data transaksi, barang masuk, barang keluar, transfer lokasi, dan stock of name. Namun, staff tidak memiliki hak untuk menghapus data. Jikalau ada salah data, si staff ini harus menghubungi admin. Keempat ada admin processing ya, bukan admin secara keseluruhan. Super admin bukan, ini admin processing. Fokusnya pada pengelolaan supplier dan purchase order. Untuk halaman produk hanya read only. Kelima ada manager, hanya bisa melihat dashboard KPI, grafik, laporan, dan tidak bisa memodifikasi data apapun. Keenam ini ada tamu ya, untuk orang yang ingin hanya sekedar melihat-lihat saja gitu. Mengakses dashboard publik dengan informasi umum yang sangat terbatas. Perhatikan ketika saya login sebagai admin ya, dashboard ini lengkap. Master data, transaksi, monitoring, administrasi lengkap. Nah, selanjutnya saya akan coba login sebagai staff. Staff mana ya? Ini staff MMS.
Oke, di sini saya login sebagai staff ya. Bandingkan saat login sebagai staff, menu administrasi, laporan, activity log tidak muncul. Ini karena layout pada app.blade.php, setiap menu dilindungi oleh direktif can dan role dari bagian Blade Laravel. Di sisi backend, setiap root juga dilindungi middleware, permission, dan role, sehingga meskipun seseorang mencoba mengakses URL secara langsung, sistem akan menolak dengan error 403 forbidden. Total permission yang dikelola ada 37 permission yang tersebar di 7 modul. Oke, segmen berikutnya akan masuk ke IRD dan database. Sekarang kita masuk ke perancangan database. Berikut adalah entity relationship diagram atau IRD dari WFMS. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh masih berbentuk migration ya. Supaya lebih bisa dibaca dan tabel, saya sudah coba migrasikan dulu ke PHP MyAdmin, lalu saya buka melalui SQL Workbench. Nah, seperti ini teman-teman. Yang intinya database ini terdiri dari 17 tabel utama, tidak termasuk tabel bawaan Laravel ya untuk session, chase, atau job. Saya akan jelaskan relasi-relasi utamanya. Yang pertama, user memiliki relasi one-to-one ke user profile, menyimpan data tambahan seperti nomor ponsel, posisi jabatan, dan gudang yang ditugaskan. Kemudian ada warehouse, memiliki relasi one-to-many ke location. Satu gudang biasanya punya banyak lokasi penyimpanan dengan detail zona, lorong, rak, dan level. Berikutnya ada kategoris, memiliki relasi one-to-many ke produk. Setiap produk wajib masuk ke satu kategori, misalkan kursi, meja, lemari, atau sofa. Selanjutnya ada supplier, memiliki relasi ke produk, dan purchase order. Satu supplier bisa memasok banyak produk dan menerima banyak purchase order. Untuk transaksi, polanya parent detail atau header detail. Selanjutnya purchase order menuju ke PO detail. Satu PO bisa berisi banyak item produk. Code receipt menuju GRN detail. Satu penerimaan barang berisi banyak detail produk. Berikutnya ada delivery order. Delivery order ini menuju delivery order detail. Satu pengiriman bisa berisi banyak item. Selanjutnya stock of name. Tentu saja stock of name detail berisi banyak produk yang dihitung. Tabel stock movement adalah tabel yang sentral yang merekam setiap pergerakan stok, baik inbound, outbound, transfer, maupun penyesuaian of name. Tabel ini memiliki polymorphic reference melalui kolom, reference type, dan reference ID, sehingga bisa direferensikan ke GRN, delivery order, atau stock of name. Untuk detail tabelnya ya teman-teman. Pada sisi teknis, setiap foreign key itu menggunakan constraint yang tepat, misalkan cascade on delete untuk detail yang harus ikut terhapus saat pattern terhapus, dan restrict on delete untuk mencegah menghapus data yang masih direferensikan. Relasi eloquent yang digunakan meliputi one-to-one, one-to-many, many-to-many melalui petty permission, dan polymorphic relation pada stock movement. Oke, selanjutnya kita akan proses implementasi dan demo ya. Langsung pada browser. Tadi kan baru singkat nih, kita akan
coba demo secara langsung. Ini adalah dashboard operasional WFMS. Di bagian atas itu terdapat 6 kartu KPI yang menampilkan ringkasan real time. Yang pertama ada total produk, jumlah seluruh produk yang terdaftar, kemudian ada stok, akumulasi stok dari semua produk. Yang ketiga ada stok minimum, jumlah produk yang stoknya sudah di bawah batas aman. Kemudian ada GRN pending, berapa penerimaan barang yang menunggu approval. Kemudian ada DO pending, berapa delivery order yang menunggu approval. Selanjutnya outname pending, berapa stok outname yang belum disetujui. Di bawahnya itu ada grafik patang yang menampilkan tren mutasi stok barang masuk versus barang keluar selama 6 bulan terakhir. Grafik ini menggunakan chart.js dan datanya diambil dari internal API endpoint. Di sebelah kanan tabel, produk stok minimum yang menandai produk mana saja yang harus segera di restock, dan di bawahnya ada aktivitas terbaru dan mutasi stok terbaru. Nih, stok minimum, aktivitas stok terbaru. Kita menuju ke master data, yaitu pada menu produk. Untuk master data, seluruh modul menggunakan pola CRUD yang konsisten, CRUD yang konsisten. Saya contohkan pada modul produk. Form produk memiliki validasi lengkap, SKU harus unik, kategori dan supplier yang wajib isi, quantity harus angka positif, dan gambar produk harus bertipe image. Validasi ini dilakukan pada JavaScript client to side saja, tapi juga di server side menggunakan Laravel form request. Contohnya kita coba tambahkan kursi jati 99, kursi jati ringan, kursi makan, satuan pitches, material kayu jati, warna natural, dimensi asal, kita pilih produk, minimum stoknya 100, stok saat ini 70, harga beli misalkan di 2 juta, harga jualnya 2.500.000, simpan. Kita tidak bisa menggunakan screenshot atau foto tersebut karena melebihi kapasitas. Coba menggunakan gambar lain ya, contoh saja. Oke, gambar ditambahkan. Kita lihat. Nah, ini hanya contoh saja ya. Tuh. Kemudian ada alur transaksi barang masuk inbound. Kita ke purchase order. Proses inbound ini dimulai dari purchase order. Setelah PO disetujui, staff warehouse bisa membuat good recept note atau GRN. Saat GRN dibuat, statusnya otomatis pending. Baru setelah supervisor menekan tombol approve, sistem akan menambahkan stok produk melalui stock service, mencatat mutasi tabel, mengupdate status PO, mencatat activity log, mendispatch event. Seluruh proses ini fokus dalam database transaction.
submitted. Berhubung kita login sebagai admin, jadi kita bisa langsung setujui. Nah, nanti stoknya bertambah tuh, dicatat juga bertambah seperti itu. Selanjutnya ada laporan dan ekspor. Pada WFMS ini menyediakan 7 jenis laporan, yaitu stok barang masuk, barang keluar, mutasi, supplier, off-name, dan purchase order. Setiap laporan bisa diekspor ke PDF menggunakan package DOM PDF dan ke Excel yang menggunakan Laravel Excel dari Met website. Jadi kita menggunakan stok, supplier, off-name, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sorry, bukan 7, 6 yang sudah berfungsi. Tentunya sudah berfungsi teman-teman semua. Selanjutnya kita ada penyelesaian bug dan masalah ya. Selama pengerjaan project ini saya mendapatkan beberapa bug ya. Yang pertama itu ada pada sumnya ya, yang bermasalah. Itu bisa cepat teratasi dengan backup dan replace lagi filenya. Kemudian ada bug pada stok negatif saat delivery order dispatch. Stoknya itu bisa negatif sebelumnya, sementara sekarang sudah saya amankan. Bug terakhir itu session timeout. Saat meninggalkan browser tetap terbuka, bisa mengakses sistem meskipun sessionnya harusnya sudah expired sebelumnya. Maka dari itu dibuatlah custom middleware session timeout untuk membandingkan last activity tersebut pada session timeout. Selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan sistem. Dari sisi keamanan, project ini menggunakan beberapa lapisan perlindungan, yaitu autentikasi menggunakan Laravel Bridge dengan fitur login, register, password hashing, dan email verification. Sebaiknya saya juga menunjukkan ya kodenya ya. Oke, lanjut saja. Kemudian ada authorization, separatist permission dengan 37 permission dan 6 role. Polisi pada 5 model utama untuk memastikan CRUD sesuai izin, CSRF protection pada setiap form menggunakan direktif. Kemudian ada session timeout seperti tadi, activity log, red limiting, dan form request validation. Oke, kita lihat dan presentasikan. Tadi baru di menu produk ya, kita menu ke kategori. Sini masih contoh-contoh saja. Menggunakan kata-katanya kita coba, kita menambah kode sebagai kategorinya apa. Kita coba di bench, kursi bench ya, dengan nama bench, kursi duduk aman, nyaman, aman, dan tentram. Coba dan bisa berhasil. Sini kita bisa edit bench outdoor, bisa langsung berubah. Dan itu pun ketika menambahkan produk kita bisa memasukkan kategorinya terhadap bench tersebut gitu. Ini
kursi duduk utama, hanya bench bisa. Dan ada supplier, sama aja logikanya. Gudang pun sama, lokasi gudang pun sama. Purchase, barang masuk, barang keluar, transfer lokasi, stock of name, laporan. Dan ini role untuk manajemen role-nya semuanya sudah sama seperti itu. Kesimpulannya, project ini merupakan aplikasi web berbasis Laravel 11 yang dibangun menggunakan arsitektur MVC, layer service, dan repository pattern. Fitur utamanya meliputi 17 tabel database dengan relasi eloquent yang terstruktur, 6 role penggunaan dengan 37 permission berbasis RBAC, modul transaksi lengkap, purchase, barang masuk, barang keluar, transfer lokasi seperti tadi itu lengkap, menurut saya sudah cukup. Kemudian ada dashboard KPI real time dengan grafik yang interaktif, beserta ada laporan yang bisa diekspor ke PDF dan Excel. Sistem keamanannya pun berlapis, terdapat authentication, authorization, polisi, CSRF, session timeout, dan activity logging. Project ini saya buat secara mandiri ya, dari mulai analisis kebutuhan, perancangan database implementasi, serta penerapan keamanan hingga testing dan dokumentasi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebih